camera roll and action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kembali lagi dalam Kisah Inspiratif Entrepreneur bersama saya Iza yang akan bersamai teman-teman pada podcast kali ini. Dan kali ini kita sudah bersama narasumber yang sangat amat inspiratif dan kita akan berbagi ilmu ya teman-teman pada pagi hari ini dengan di samping saya ada Pak Har. Selamat pagi Pak Har. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Baik, luar biasa. Alhamdulillah pagi ini kita dalam keadaan yang baik dan dapat berbagi ilmu bersama pada pagi hari ini. Nah, langsung saja nih Pak. Karena Pak Har juga sebagai founder dari Biro Edirne nih Pak. Gimana sih, kenapa sih Bapak itu tertarik untuk terjun dalam bisnis ini? Baik, sebenarnya memang saya sejak mahasiswa menyukai aktivitas pengembangan SDM. Sejak mahasiswa saya suka. Kemudian bidang saya adalah psikologi. Dan saya waktu itu memang memiliki keinginan terjun dalam bidang industrial. Sehingga mau nggak mau salah satu yang harus saya pelajari adalah tentang people development. Nah, akhirnya ketika mahasiswa saya banyak bergabung dalam aktivitas-aktivitas pengembangan SDM. Diajak oleh dosen dan seterusnya. Gitu. Kemudian saya setelah lulus, saya banyak beraktivitas juga dalam dunia ini walaupun saya bekerja. Saya banyak dari biru-biru semua hubungi, ngajak. Kemudian ketika saya di satu perusahaan, saya tergabung dalam satu organize ya untuk outbound gitu ya, pelatihan. Itu yang anggotanya itu atau timnya itu adalah semua manajer SDM seluruh perusahaan. Jadi kita satu perusahaan holding, kemudian ada banyak perusahaan unit bis usahanya. Nah, HR manajernya ini adalah tim outbound-nya. Sehingga kita memiliki ajang atau tempat belajar di mana saya mengarrange satu pelatihan outbound yang detail, yang memiliki planning yang bagus, memiliki evaluasi yang bagus. Nah, setelah itu saya juga sering disenggol untuk pelatihan-pelatihan indoor. Nah, ketika di indoor itu kadang mereka minta, Pak sekalian dong nanti ada dinamika kelompok. Mau nggak mau saya ngajak nih 1-2 orang. Dan itu berlanjut. Nah, setelah saya resign dari perusahaan, kira-kira tahun berapa ya? 10 tahun yang lalu. Permintaannya tambah besar. Nah, mau nggak mau saya harus mewadahi ini karena bingung nih, ini pakai mana gitu. Harus ada nama gitu. Nah, akhirnya muncul nama Edirne itu. Dan itu banyak ditopang oleh teman-teman mahasiswa juga dari berbagai universitas. Itu berlanjut sehingga sampai sekarang. Dan ini kita tidak ada proses pemasaran yang real gitu ya, yang kita nyebar proposal nggak pernah. Jadi kita benar-benar hanya mewadahi atau melayani klien yang itu sudah mengenal kita atau getok tular gitu ya, atau berulang. Jadi sampai saat ini pun masih berjalan, itu klien-klien lama yang terus bekerja sama. Seperti itu, Mbak. Seperti itu. Jadi mulai dari minat, terus habis itu diteruskan menjadi suatu pekerjaan tetap sekarang Pak berarti? Saya itu freelancer ya, artinya itu menjadi salah satu aktivitas yang kita kadang tidak fokus ke sana, tapi tiba-tiba contoh, kemarin sore tiba-tiba telepon ada satu pondok pesantren di Solo, HR manajernya telepon, Pak Har, saya mau bikin leadership nih, punya ide nggak gitu ya. Saya bilang, Tat, leadership camp gimana nih? 2 hari kayaknya asik. Wah, boleh itu gitu. Baru kita bikin proposal. Jadi deal dulu baru bikin proposal gitu. Kemudian ada satu perusahaan yang insya Allah nanti bulan Januari juga itu 2 atau 3 hari juga itu all manajernya itu sama. Jadi sambilan gitu ya, lebih ke sambilan, bukan pekerjaan utama. Baik. Terus dari perjalanan Pak Harus dari dulu sampai sekarang nih, pasti kan ada tantangannya nih Pak yang sering dihadapi Bapak selama ini. Nah, boleh diceritakan nggak sih Pak? Tantangannya yang jelas nomor 1 adalah tim ya. Tim itu kan karena kita bukan perusahaan yang berdiri besar, PT atau apa, tim itu kan silih berganti. Dan kadang yang jadi masalah adalah mereka tidak memiliki visi yang sama dengan kami. Ketika di awal, kenapa ini didirikan? Tantangan tim yang tidak sama visi ini menjadikan kadang beberapa program yang awalnya sudah direncanakan bagus, agak berbelok sedikit, gitu, agak berbelok. Itu tantangan pertama. Yang kedua, tentu saja konsep kita seringkali
mudah terdistrap, ya, terganggu dengan konsep-konsep baru yang itu kadang lebih asik kayaknya gitu. Cuman kita berusaha untuk kembali lagi ke konsep awal, bahwasanya outbound itu sesuatu yang mungkin dilakukan dengan terkesannya gurauan gitu ya, tapi kita rencanakan dengan serius gitu. Kita benar-benar serius untuk merencanakan satu outbound gitu, Mbak. Oke, tadi sempat disinggung tentang tim. Hmm. Nah, gimana sih berarti kayak gimana cara apalagi di tempat biru Bapak Mm-mm. mengatur peran tim yang agar timnya itu solid dan apa namanya berlandaskan pada visi misi yang ada di biru Bapak. Oke. Saya sering banyak ngobrol, bertemu, berdiskusi dengan tim, itu tipsnya. Jadi semakin frekuensi diskusi kita semakin sering, itu semakin positif pemahaman mereka tentang visi misi. Jadi kita dimanapun kita akan ngobrol, bahkan waktu makan bareng gitu ya, kita akan ngobrol bahasan-bahasan yang sekiranya bisa mengarah ke visi. Jadi kalau udah ada bahasan yang kayaknya nggak cocok, kita biasanya langsung diskusikan itu dan baiknya gimana sih gitu. Jadi intinya adalah komunikasi, memberikan pemahaman, mendengar, kemudian kita sama-sama merumuskan bagaimana biar visi itu bisa berjalan dengan baik. Oke, kita move ke bagian pelayanan ya Pak. Gimana sih cara kita agar memberikan pelayanan yang baik, tetapi di samping itu ada klien yang dengan misalnya anak-anak dan karakternya kan sangat berbeda-beda seperti itu. Gimana cara menghandle yang baik? Kita akan pelajari segmen dewasa, segmen remaja, segmen anak-anak itu beda. Artinya kalau saya punya segmen anak-anak, ada satu tempat di Boyolali yang itu minta kita handle gitu, saya bikin tim sendiri. Jadi saya tidak gabungkan tim itu, kecuali pada kondisi yang terpaksa kita gabungkan, tapi dengan berikan semacam landasan dasar pemahaman bagaimana melakukan itu. Bagaimana melayani dengan baik, tentu saja kita harus banyak mendengar dari klien. Jadi langkah pertama ketika kita akan mengadakan satu event itu adalah kita ngobrol, bukan kita siapa, tapi mereka bagaimana. Saya sering tanya ke klien, masalahnya apa sih gitu. Contoh misalnya ini ada satu event next itu ya, kita bahkan ada satu perusahaan yang ini yang kita lakukan itu, kita lakukan dengan assessment dulu. Kita assessment, kita pakai BEI, Behavior Event Interview, wawancara dengan mereka, sehingga kita tahu, yang mereka inginkan ternyata beda dengan yang mereka sampaikan. Yang mereka butuhkan beda dengan yang mereka sampaikan. Mereka inginnya itu cuma, ini bagaimana biar mereka kerjanya itu cepat gitu ya. Kerjanya cepat, timnya bagus. Ternyata bukan itu. Masalah utama di perusahaan mereka adalah leadership. Bagaimana pemimpin mereka itu tidak mampu untuk menggerakkan anak buahnya. Gitu. Nah, kita dapatnya itu setelah melalui assessment. Setelah melalui mendengar, kalau bahasa kerennya sekarang ya training need analysis gitu ya. Analisa kebutuhan pelatihan. Seringkali banyak biro outbound yang mereka itu kayak warung. Saya punya menu ini, Bapak pengen yang mana? Dikasih selesai. Saya balik gitu loh. Bapak datang sini, Bapak tuh sukanya apa? Butuhnya apa? Bapak tuh kesini pengen makan berat, lapar, atau sudah makan tadi ini pengen ngemil aja, tak bikinin itu. Nah, dibalik seperti itu. Gitu, Pak. Sangat inspiratif sekali ya Pak, karena emang mengerti kebutuhan klien seperti itu, karena emang seringnya seperti mungkin biro-biro lain yang mana nih gitu. Bapak menawarkan penawaran yang berbeda karena pada awalnya fokus pada pengembangan SDM ya Pak. Ya, karena basic saya adalah seorang HR. Jadi HR itu kan paham ini ya, kita tahu masalahnya apa. Jangan sampai nanti outbound atau training itu hanya sekedar formalitas gitu loh. Mereka training ini tentang customer service, tahun depan kayak gitu lagi. Artinya ada yang salah tuh di situ pasti. Nah, kita akan menjembatani itu, menjawab itu sehingga topik atau tema yang kita bawakan tuh memang sesuai dengan kebutuhan, bukan sekedar keinginan mereka. Lalu gimana sih Pak cara agar bisnis outbound ini atau biro ini bisa berkembang dan dipercaya oleh klien, kalau dipercaya? Oke. Biro harus punya konsep yang jelas, punya prinsip yang jelas. Jangan terbawa arus sehingga kita punya karakter. Sehingga kalau sebut nih, team map itu apa? Team map itu seperti ini gitu, persepsi orang. Ya kan? Jangan sampai bedanya team map dengan biro ini apa? Mereka bingung, apa ya? Jangan sampai itu.
Jadi harus memiliki karakter yang kuat sehingga orang-orang di luar sana, pasar itu akan memilih sesuai dengan karakter itu. Toh mereka itu akan kadang bosan dengan satu biru ya. Sehingga mereka kalau pengen memperbaiki tentang hal ini, mereka ke biru apa gitu. Kalau kita model palu gada, semua apa-apa ada, itu malah dianggap tidak spesial bagi customer. Jadi contoh gini, kalau pengen soto, ya kita pasti ke warung soto, bukan ke warung restoran umum yang ada sotonya. Gitu kan. Walaupun di situ bisa masak soto, tapi kita pasti persepsinya itu pasti nggak begitu enak, tidak seenak yang khusus soto. Gitu. Nah itu bedanya. Kalau kita mau palu gada, bisa sih, tapi kita capek. Ya, jadi yang kedua, inovasi harus tetap ada. Jadi bukan konsepnya yang kita inovasi, tapi bagaimana packaging dari konsep itu yang kita inovasi. Menghantarnya bagaimana kita berinovasi sehingga itu sesuai dengan perkembangan. Contoh, kalau dulu kita asesmen tuh hanya datang, wawancara dan seterusnya, sekarang kita bisa pakai Google Form, kita bisa pakai Zoom, pakai AI dan seterusnya. Sehingga itu lebih praktis lagi. Kurang lebih seperti itu. Oke, seperti itu. Lalu ada kita langsung mau ke pertanyaan terakhir nih Pak. Gimana sih tips and trick dalam memberikan pelayanan yang baik? Tipsnya, setiap orang harus memahami kenapa mereka ikut dalam sebuah event. Apakah dia sebagai tukang ngangkut, apakah dia sebagai tukang ice breaking, dan dengan mereka memahami itu, mereka memahami perannya, mereka harus berfungsi maksimal di situ. Tipsnya itu. Jadi jangan sampai mereka di situ hanya sekedar, pokoknya saya udah ngantri ini selesai, pokoknya saya udah ini selesai. Enggak. Setiap aktivitas mereka itu akan bermakna jika mereka melakukannya dengan sungguh-sungguh. Sekedar gulung kabel pun, gitu kalau sungguh-sungguh itu akan rapi, tidak akan ada yang hilang, packingnya yang bagus. Saya dulu pernah, awal-awal saya mendirikan Outbound, namanya bukan Eden waktu itu. Saya punya tim itu banyak, dan saya ngambil anak teman-teman dari accounting, mereka nggak bisa ngomong, tapi mereka kalau pendataan perlengkapan itu detail. Jadi mereka misalkan nanti eventnya apa hal seperti ini. Mereka akan persiapkan, mereka akan klasifikasi, kemudian dicatat. Ketika orang menyerahkan itu kadang dicatat, kembalikan dicatat lagi dan seterusnya. Sehingga kami tidak pernah kehilangan barang satupun. Penyimpanan sangat rapi. Gitu. Artinya kalau seorang tukang itu saja, gitu ya, tukang ambil barang narah barang itu profesional, itu baik. Bayangkan jika itu juga berlaku bagi fotografernya, bagi co-trainernya, dan seterusnya. Itu tipsnya. Berlakulah maksimal sesuai dengan apa yang dipercayakan pada kalian. Jadi tidak ada mungkin dalam satu tim kayak peran ganda gitu ya Pak ya? Ya, nggak ada overlap ya. Betul. Lalu ini terakhir banget nih Pak, apa pesan untuk para pendengar yang mungkin ingin terjun ke dunia bisnis outbound? Ini berarti saya munculkan pesaing ya. Jangan outbound gitu ya. Jangan bisa outbound. Gini, jadilah pengusaha atau entrepreneur outdoor games atau experiential learning ya bahasanya, yang memiliki perbedaan dari yang lain. Jangan semuanya sama, itu nggak menarik. Sehingga antar kita nanti akan bisa bersinergi, bisa bekerja sama, saling mengisi gitu ya, bukan saling bersaing. Bersaing dalam artian sehat, kalau bahasa bisnisnya itu blue ocean, bukan red ocean gitu. Jadi kita bisa mengisi ceruk-ceruk pasar yang berbeda, sehingga kita benar-benar bisa mencapai tujuan yang lebih besar. Apa itu? Membangun karakter bangsa. Itu, Pak. Terima kasih Pak Har atas berbagi kisah pada hari ini. Terima kasih sudah menyempatkan hadir dalam acara podcast kita kali ini. Terima kasih teman-teman untuk yang sudah mendengarkan podcast kita kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube T-Maps UIN Surakarta. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.